Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai lab implement single area OSPF V2 ya di sini ya. Jadi di sini kita akan menyelesaikan tujuan membuat yang pertama itu membuat build the network and configure basic device setting and interface addressing ya. Jadi kita akan membuat network dan mengkonfigurasi basic device setting ya dan interface addressingnya di sini ya. Kedua itu kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi single area OSPF untuk IPv4 di dalam router 1 sama apa ini? Dia itu kalau nggak salah multi layer switch ya. Jadi di sini multi layer switch. Jadi yang kedua itu kita akan mengkonfigurasi default router ya. Langsung aja kita buka soalnya. Nah, jadi yang dimaksud dia ini multi layer switch ya kawan-kawan. Jadi bisa dibilang pada addressing table. Jadi di sini sebelum mulai pada praktikum implementasi single area OSPF2, jaringan dibangun menggunakan satu router dan di sini dua switch layer 3 ya yang berfungsi sebagai perangkat routing. Topologi ini kita bisa dibilang untuk dirancang menunjukkan bahwa switch layer 3 di sini tidak hanya berperan sebagai perangkat switching ya, tetapi juga bisa dibilang mampu menjalankan protokol routing dinamis seperti OSPF V2 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke addressing table. Di router R1 ya di sini berperan sebagai perangkat inti di sini yang menghubungkan jaringan internal dengan jaringan lain. Sehingga interface gigabit Ethernet 001 yang di sini itu pada router 1 itu menggunakan alamat IP di sini 10.10.001 ya kalau nggak salah yang di addressing table ya. Lalu di sini tuh berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antar R1 dan dua switch layer 3 ya, yaitu D1 dan D2 di sini nih. Selain itu, router 1 juga di sini memiliki interface virtual yaitu loopback kosong dengan alamat IP IPv6 ya di sini. Lalu dan loopback 1 dengan alamat IP 192.168.1.1/26 ya. Jadi interface loopback ini digunakan untuk simulasi jaringan eksternal dan identitas router dalam proses routing OSPF. Jadi switch layer 3 D1 di sini terhubung ke R1 melalui interface Giga Ethernet 1/0/5 ya dengan alamat IP itu di sini 10.10.0.2/29. Nah, D1 juga itu melayani dua jaringan lokal. Yaitu di sini bisa kita lihat dengan IP 10.10.8.0/24 ya melalui Gigafast Ethernet 1/0/23 dan bisa dibilang jaringan 10.10.90/24 ini melalui interface Gigafast Ethernet 1/0/24 ya. Di sini kedua jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat end user. Jadi switch layer 3 di D2 di sini memiliki fungsi serupa dengan D1 ya. Interface G105 pada D2 memiliki alamat IP 10.10.0.3 ya sebagai koneksi ke R1-nya nantinya.
Lalu D2 melayani jaringan 10.10.24.0 ya melalui Gigafax Ethernet 1/0/24 23 ya di sini. Lalu jaringan 10.10.25.0 itu melalui Gigafax Ethernet /24 di sini. Lalu pada sisi end user terdapat 4 PC yaitu masing-masing berada pada jaringan yang berbeda. PC 1 itu berada pada jaringan 10.10.8.0 di sini. Lalu dengan alamat IP 10.10.8.10 PC 2 juga pada jaringan 10.10.9.0 dengan alamat IP ya itu 10.10.9.10 ya. Lalu PC 3 juga pada jaringan yang sama ya yaitu 24.0 ya dengan alamat IP 10.10.24.10 ya dan PC 4 pada jaringan 10.10.25.0/24 ya dengan alamat IP itu 25.10 ya belakangan di sini /24. Nah, jadi setiap PC menggunakan gateway sesuai dengan alamat IP interface pada layer 3 yang terhubung. Lalu di sini praktikum ini bertujuan untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan dasar termasuk jadi bisa dibilang praktikum ini bertujuan membangun dan mengkonfigurasi ya jaringan dasar termasuk di sini itu bisa kita lihat pengalaman IP pada router dan switch layer 3. Setelah itu dilakukan konfigurasi dan verifikasi OSPF single area pada perangkat R1, D1, dan D2 agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi secara dinamis. Lalu pada tahap selanjutnya di sini itu kita mengkonfigurasi default propagation ya propagation pada R1 R1 sehingga rute default dapat didistribusikan ke perangkat OSPF. Oke, di skenario nya juga di sini itu bisa dibilang OSPF V2 itu dikonfigurasi pada jaringan Ethernet multi akses dengan satu area OSPF. Penggunaan dua switch layer 3 itu menggantikan peran router bertujuan untuk memperlihatkan fleksibilitas ya di sini. Ada perangkat layer 3 dalam menyediakan layanan routing. Jadi pada praktikum ini kita difokuskan itu pada pemahaman konsep, proses kerja serta verifikasi OSPF bukan pada penerapan best practice jaringan di dunia nyata. Oke, sebelum praktikum seluruh suite pastikan kita di sini karena belum buka ya, kita buka Cisco, kita buka Cisco pakai tracernya. Di sini kita login ya pakai akun Skirfall All. Nah, kita login di sini akun kita. Oke, setelah login kita buat topologi ya di sini sesuai dengan di sini kita menggunakan router 1. Kita menggunakan router 4321 di sini. Lalu menggunakan suite lalu multi-layer suite. Kita pakai
3650 ya di sini. Ada ketentuan nggak? Bentar. Iya 3650 ya. Oke, 3 kita hapus 3650. Lalu 4 PC. 4 PC 2 kiri dan 2 kanan. 2 kiri dan 2 kanan di sini. Lalu di sini kita sambungkan dengan kabel copper cross-track ya. Di sini di 01 ke 011 fs atau 011. Lalu dari switch itu nyambung F01 ke G05 F0105. Begitupun di sini di SL Ethernet 03 ke 105 ya. Oke, sudah kita sambungkan multilayer switch ke PC menggunakan /23 di sini. Oke, untuk lakukan hal sama ya di sini. Di sini. Di sini setelah kita masang PC ke PC, kita akan mengkonfigurasi router 1. Jadi di sini kita ganti router 1 ya. 1 kita config kita enable configure terminal jangan lupa. Lalu kita beri nama hostname R1 kita mau IP domain IP domain lookup ya. Lalu line console lalu di sini login synchronous kita atur exit timeout ya. Nah, sudah kita exit, kita masuk ke interface loopback kosong ya. Loopback kosong. Oke, kita telah masuk, kita beri IP address 09 165. Salah. Di sini 209 165 200 subnet 255 224 ya di sini. Sabar kita periksa terlebih dahulu ya. 09 225. Oke, kita hidupkan kayaknya bed mask for yang salah kah? Benarnya 200. Oke, bed mask for. Lalu kita exit, masuk ke interface loopback 01. Kita beri IP address. Di sini 192 ya sih. Subnet 192 berarti 192 168 131 ya. Kita masuk down.
kita aktifkan, lalu kita exit, masuk ke interface Gigabit Ethernet 01. Kita beri IP address, subnet masa itu 248 10.1 0.1. Oke, di sini kita aktifkan. Oke, kita exit ya. Di sini kita sudah mengkonfigurasi router R1 ya. Oke, kita close. Di sini sudah hijau ya jaringannya. Lalu kita konfigurasi switchnya. Oke, enable. Bentar ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Kita konfigurasi Google Suite. Kita beri nama. Kita konfigurasi terminal dulu ya. Lalu kita beri nama hostname. D1. Oops. Salah ya teman-teman. Jadi kita beli konfigurasi yang ini. Oke, sebelumnya sorry, saya lupa. Oke, tunggu booting ya. Oke, sama juga kita hidupin ya multi layer switch di sini. Kalau sudah kita masuk. Di sini kita konfigurasi ya. Enable terminal no IP domain lookup line console 0 lah di sini. Lalu kita login sinkronus, kita exit timeout, kita atur 00 di sini. Lalu kita exit, masuk ke interface Gigabit Ethernet 05 ya di sini. Oke, kita beri IP address. Oke, di sini kita masuk ke IP address 10.0.2 ya. Lalu subnet masnya 255 berapa ya? 248 ya. 248 IP address. Oke, salah. Kita copy terlebih dahulu IP-nya. Kita exit. Kita ke interface G105. Oh iya, kita lupa namanya. Mouse report IP address. Lalu kita aktifkan mouse shutdown ya. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface G/23 di sini. Lalu kita ngasih port juga. Switch port. Oke. Jangan lupa IP address-nya kita ganti 8.1 ya di sini. 8.1 kita aktifkan, lalu shutdown.
ternyata 8.1 ya, bukan 0.1. Maaf tadi sebelumnya ada salah kata penjelasan. Oke, karena saya minus ya. Lalu masuk ke interface G 1024 di sini. Kita sorry typo. Kita nav report. Oke, kita beri IP address. IP addressnya berapa di sini? 9.1 ya teman-teman. Oke, 9.1 kita aktifkan shutdown exit. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi dan mengikuti langkah-langkah ya. Walaupun ada beberapa yang typo. Salah pengetikan, lalu kita masuk ke suite satunya. Oke, kita enable konfigurasi terminal, kita hostname, lalu kita console, lalu IP domain loop out, lalu console 0, kita login sinkronus ya, lalu and out. Di sini kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface G105 ya. Kita masuk report, kita IP address 10.0.3 di sini dengan subtype pemasangan 255 ya di sini. Oke, kita shutdown, kita exit, masuk ke interface G023 di sini. Oke, kita ganti ke mouse report. Oke, jangan lupa IP addressnya 10.10.4.1 di sini dengan subtype pemasangan 255.255.0 ya. Lalu kita shutdown, kita exit, masuk ke interface G1.024. Oke, switch port di address 10.10.25.155. Oke, kita aktifkan shutdown, kita exit. Lalu di sini kita set the running configuration the startup configurability, kita exit. So interface brief ya, kita sini lihat so IP in brief ya. Nah, di sini udah bisa dilihat ya, up di sini 10.2, 10.3, 24.1, 241 up dan 245 up ya di sini, sesuai di sini. Oke, sisanya down semua ya, berarti mati. Lalu kita lakukan yang sama di sini, ngecek so IP in interface brief. Oke, kita lihat di D1 ya di sini. 8.191 apa ya di sini? Oke, sisanya down semua.
Di sini 10.0 berarti udah berhasil kita konfigurasinya. Lalu di sini kita exit ya. Exit, kita lakukan yang sama, masuk IP inter brief ya. Oke, kita lihat 10 get juga face ethernet 00/1 itu up dan back no up, unsigned CD berarti IP-nya walaupun up, lalu back 1 itu oke, berarti kita masuk ke konfigurasi terminal. Masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini loopback-nya. Nah, berarti interface loopback 0 ya di sini. Oke. IP address 255 loopback 0 ya. 255 24. Oke. Sudah exit. Berarti udah nggak ada yang masalah ya. Kita coba. Kita show IP interface brief. Oke, loopback 0 udah up ya sekarang ya. Oke, berarti selanjutnya kita coba ngeverifikasi dari router 1 itu ngeping 10.2 ya. Coba kita ping 10.0 10.0. Oke, 4,5 berarti ada satu yang oke, berarti ya hampir keseluruhan benar di sini. Nggak 100% tapi lalu ping ke 3. Nah, di sini sama juga 4/5. Lalu di sini pada part kedua kita akan mengimplementasikan single area OSPF multicast Ethernet network OSPF. Jadi di sini OSPF itu bisa mengaktifkan menggunakan tradisional network router ya. Jadi menggunakan command config dan wildcard di sini. Nah, jadi dia network IP address-nya 00 dengan area ID-nya disesuaikan dengan konfigurasi network statement ya, dengan menggunakan IP address explicit di sini. Explicitly enable OSPF. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan OSPF di media 1 menggunakan lalu kita masuk ke ya di sini belum ganti nama. Oke, kita beri nama last name D1 ya. Lalu IP routing router SPF 123. Oke, dengan networknya di sini network 10 dengan subnet minusnya itu 0.
area 0. Oke, lalu sini 8.1 area 0, selanjutnya ke 9.1 ya, berarti sudah. Jika sudah, kita end, kita show IP protokol. Nah, di sini sudah sesuai ya, SPF 123 network areanya sudah sesuai ya, dari 0.2, 8.1, 9.1 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada D2 di sini. Lalu kita konfigurasi terminal, IP routing, IP routing, router, SPF 123. Oke, kita beri network 10.0.0 7 ya, 0. Sabar, kita cek ya, 10.0. Oke, lalu oke, dia aktif ya. Sini 255 F7 nanti 255 24.0, jadi 4.0. Oke, nanti dia aktif juga ya. Sekarang 25, 24 ya, nanti 25. Oke, sudah ya, berarti kita lihat so IP protokol. Nah, di sini slash titik 0, 24.0, 25.0, areanya udah sesuai ya di sini. Oke, lalu di sini kita akan mengimplementasikan SPF di dalam router 1 menggunakan interface yang spesifik di sini. Jadi di sini akan menggunakan SPF dengan interface spesifik untuk advertise the LO1 interface and jadi di sini alternatifnya itu dengan network 00 subnet plus 2525 area 0, router itu akan mengkonfigurasi command would be simpler. However, it would enable OSPF on all interface, including the LO0 interface that will be advertised in part 3. Jadi di interface loopback di router 1 ini dia hanya mengkonfigurasi untuk simulasi another network, itu semua network ya, untuk SPF untuk di advertise. Jadi di sini defaultnya SPF itu loopback. Oke, langsung saja kita masuk ke S1, kita konfigurasi terminal, interface, loopback 1, IP, SPF, network, point to point ya sini, point to point, IP, SPF 123 area 0, exit. Lalu kita masuk ke interface G01, kita IP SPF 123 area 0, kita N. Oke,
Oke, nah di sini dia aktif ya. Nah, di sini dia aktif sama seperti ini. Lalu kita show IP protocols. Nah, di sini kita melihat IP 9.1 lalu 25.1 seharusnya ada dua. Dari sini kita ada satu gateway. Oke. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi router OSPF dengan ID ya sekarang. Kita masuk konfigurasi terminal, router OSPF 23 router ID, kita masukkan router ID-nya ya. Lalu kita di sini clear IP OSPF proses ya. Lalu reset yes. Oke, di sini down ya. Full loading sama seperti ini. Oke, jadi di sini sama ya. Lalu show IP protokol. Nah, di sini kita akan melihat router ID-nya satu-satu di sini. Gateway-nya. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi OSPF dalam settingan router 1 D1 dan D2 ya sini. So IP root OSPF. Nah, di sini dia sama ya. 10.2.3 via-nya di sini. Jadi dari IP 8.0/24 itu menuju IP 02 di sini. Oke, sama halnya. Jadi 8.0 itu di sini 8.0 9.0. Oke. Berarti lewat dari D1 ke 0.2 itu ke router 1 ya. D1 ke G02/24 itu sini berarti ke PC 2 ya sini. Oke, tadi itu sampai router OSPF belum ini kita tuh root IP root OSPF. Oke, sampai sini lalu kita kan konfirmasi di D1 juga ya, berarti ini so IP root OSPF. Nah, berarti dia juga sama ya. Oke, lalu kita konfirmasi di S2 di sini. So IP in root SPF. Nah, jadi keluar 1.8. Oke, udah sesuai berarti di sini kita so IP OSPF interface brief ya, untuk lihat dari D2 itu 123. Oke,
area 0, IP address-nya sama ya. Oke, di sini IP address-nya dari 03 24.1 25.1 ya. Oke, kita lihat di sini juga di satu semua IP di OSPF interface brief. Nah, kita lihat apakah sama. Oke, 10.9.1. Oke, udah sesuai ya, berarti kita ke R1 juga. So IP OSPF interface brief ya. Nah, di sini R1 hanya ada dua, IP 1.1 sama 0.1 ya di sini. Yang bisa kita lihat. Nah, oke, di sini kita lihat tetangga yang ada di router 1. So IP OSPF neighbor. Nah, di sini tetangganya itu 02 sama 03 ya, melalui internet slash 25.1 dan 9.1. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi advertising-nya di default router ya di sini. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi terminal, data IP root. Oke, IP root 0. Oke, L oh, enggak ya sini. Di sini salah. Oke, berarti nah di sini default. Oke, point ternyata kurang 0 ya di sini tadi kita. Lalu di sini router LSPF 123 default information-nya itu originate. Nah, lalu kita N ya. Nah, di sini kita show IP root static untuk melihat. Nah, dia connect itu IP B00 ya. Lalu kita lihat verifikasi di D1 di sini. So IP root. Oke, dia network 00. Oke, bentar. Gateway. Nah, di sini dia keluar ya. Sama seperti ini. Gateway OSPF network 00. Oke, berarti sama ya. Kita periksa juga pada multilayer switch 2 di sini. Kita paste. Nah, dia akan hal yang sama seperti ini. Oke, sini kita akan mengkonfigurasi passive interface router 1, D1 dan D2 di sini. Passive interface does not send out OSPF message or process any retrieve OSPF packets. However, the passive interface network segment is still add to link state database LSDB ya di sini. Oke, use the passive interface command to make interface version.
Berarti kita akan masuk ke router satu lagi. Kita konfigurasi terminal, lalu router SPF 123, kita kasih passive interface eh, L salah satu passive interface. Nggak bisa ya. Ini suatu kayak nggak bisa ya, berarti eh, kita oke bisa ya, berarti ini minta 101. Oke, kita N ya. Nah, di sini bisa. Lalu kita dia nggak bisa ya, IP protokol section. Kita IP protokol section berarti nggak bisa ya di sini. Kita cuma bisa IP protokol aja di sini. Oke, sama ya berarti passive interface. Oke, kita ke D1 selanjutnya. Ini bukan hal yang sama ya. Motor SPF 123, lalu passive interface default. Oke, lalu passive interface G105 ya. Lalu udah ya. Ini passive internet. Oke, kita N. Nah, di sini berarti dia loading ya. Lalu kita masuk ke router 1 di sini. Kita konfigurasi terminal, masuk router SPF 123, auto code reference bandwidth ya, 1000 di sini. Oke, kasih lah dia. Kita N, kita IP ya, SPF input ya. Nah, berarti di router ini ada beberapa yang nggak bisa. Di reference nggak bisa melihat ya. Also IP begin gateway. Oke, kosong ya di sini. Oke, coba kita ke D1. Sama aja berarti ya, no output masih. Oke, kita masuk ke router 1, kita konfigurasi
terminal interface G0 IP OSPF lalu interval 5, lalu kita IP OSPF dan interval 20 N, lalu IP OSPF interface G0. Nah, coba kita tambahkan include timer ya di belakang. Kita pasti nggak bisa, berarti oke, kita masuk ke D1 ya. Di sini kita konfigurasi terminal, kita masuk ke interface D1 05, lalu IP OSPF, lalu interval 5, lalu IP OSPF get interval 20. Kita end. Nah, jika sudah IP OSPF interface G 01 G1005 di sini. Nah, di sini berhasil time interval lalu 5 di sini. Oke, lalu di sini kita konfigurasi D2F. Itu konfigurasi terminal interface G1005 tapi OSPF lalu interval 5, lalu IP OSPF with interval 20. Nah, kita end, coba kita lihat. So IP OSPF interface G1005. Nah, dia hello akan memberikan hello-nya dan 10. Oke. Sini selanjutnya kita akan memverifikasi DR dan BDR section di sini. Istilah memastikan tetangga di router 1. Kita lanjut dulu ya di D2 ya. Sekarang kita berada di D2. Kita ke interface ya, konfigurasi terminal dulu. Konfigurasi terminal, masuk ke interface G5, IP OSPF kita nge-priority IP 0 ya berarti sini. Nah, kita end, lalu kita show IP OSPF neighbor, punya tetangga. Nah, di sini dia dari satu ya, neighbor ID-nya 22, berarti oke, berarti kita ke S1 so IP OSPF neighbor. Nah, dia oke, tapi neighbor ID-nya gitu
Kan dua-dua di sini ya. Masih interface, nah, masih IP ya. Oke, terus IP ASPF. Nah, kayak gini. Oke, router ID 11. Oke, lalu kita konfigurasi terminal. Masuk ke interface G01 ya. Kita IP ASPF priority 255 n, lalu su IP ASPF interface G. Sini step DR. Oke, lalu su IP SPF Nipo. Nah, di sini cuman ID-nya aja ya yang belum berubah. Oh iya, saya lupa ganti ID-nya berarti ya. Di ASPF ID, router ID sini ya. Berarti di sini nggak hanya R1 yang dikonfigurasi, tapi D1 dan D2 juga. Mungkin jadi bisa dibilang berdasarkan pelaksanaan lab implementasi single area OSPF2 di sini dapat disimpulkan bahwa protokol routing OSPF2 itu berhasil dikonfigurasikan di sini ya. Nah, dengan baik pada jaringan multi akses Ethernet di sini, lalu yang terdiri dari satu router dan dua layer switch, dua layer tiga switch di sini. Jadi seluruh perangkat itu berhasil saling bertukar informasi routing dalam satu area OSPF. Itu area 0 ya di sini, sehingga semua jaringan yang terhubung dapat saling berkomunikasi secara dinamis. Mungkin konfigurasi OSPF ini dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari menggunakan network statement dengan wildcard mask, metode interface spesifik, lalu hingga itu penetapan router ID secara manual. Yang bisa kita lihat tadi hanya ada router ID satu-satu ya, karena router ID dua-duanya itu belum kita konfigurasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa agensi SPF antar perangkat di sini terbentuk dalam status full. Tabel routing terisi rute SPF yang benar serta proses pemilihan BR designed router dan BDR itu backup designed router berjalan sesuai dengan mekanisme OSPF pada jaringan broadcast ya. Selain itu, propagasi default router di sini dari R1 hingga dari R1 ke D1 dan D2 itu berhasil dilakukan sebagai rute eksternal OSPF dengan tipe apa ya? Dengan tipe itu apa ya? Tipe apa ya? Berarti di sini bisa dibilang sehingga seluruh perangkat ini memiliki gateway of less resort yang konsisten di sini ya. Mungkin di sini beberapa kata yang saya salah ataupun penjelasannya ada yang kurang,
Saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.